Hello，大家好，欢迎到 Fitri 老师的播客. Selamat datang di podcast Fitri 老师. Pada pertemuan ini, kita akan membahas pelengkap hasil dalam cerita rakyat berjudul Niulang Cenyu. Kisah pengembala sapi bernama Niulang dan gadis penenun bernama Cenyu. Ada yang sudah pernah membaca ceritanya? Kalau belum, mari bersama-sama mendengarkan cerita tersebut. 牛郎织女。牛郎在很小的时候就变成了孤儿，靠一头老牛生活。这头老牛会说话。有一天，织女和几个仙女从天下来玩，在河里洗澡。老牛让牛郎去看看。他还告诉牛郎，如果天亮以前仙女们回不去，就只能留在这个世界了。牛郎就等在河边看7个仙女。他发现最小的仙女很漂亮，就爱上了她。想起老牛的话，牛郎偷偷拿走了小仙女的衣服。仙女们洗完澡准备回天庭，小仙女发现衣服不见了，只能留下来。然后牛郎跟小仙女织女见面了，织女做了牛郎的妻子。婚后，他们男耕女织，生了一儿一女，生活非常幸福。可是，天帝听到织女跟牛郎的事，就让王母娘娘带织女回到天庭。老牛看到夫妻分散，马上断了头上的角，变成一只小船，让牛郎带儿女乘船追赶。王母娘娘忽然拔下头上的金钗，在天空画出了一条很大的河，挡住了牛郎的路。牛郎只能在河边看到织女哭。他们的爱情感动了喜鹊，很多很多喜鹊飞来，用身体搭成天河的桥，让牛郎织女在天河上见面。王母娘娘也没办法，只好允许牛郎织女每年7月7日在鹊桥上见面。好，同学们，setelah menyimak cerita Niulang Cenyu, kita dapat menemukan kalimat berpelengkap hasil, yaitu yang pertama, 仙女们就只能留在这个世界了。Nah, ada liu dan zai. Liu yang artinya tinggal merupakan verba, lalu diikuti salah satu komponen pelengkap hasil zai, artinya di, yang dalam pelengkap hasil memiliki makna menetap di suatu tempat. Jadi, arti kalimat 仙女们就只能留在这个世界了. Para peri hanya dapat tinggal, jadi tinggalnya sampai menetap, yaitu menetap di dunia ini. Kalimat berikutnya, 牛郎偷偷拿走了小仙女的衣服. Na dan zhou. Na artinya membawa. Lalu setelahnya ada komponen pelengkap hasil zhou yang kita tahu bahwa artinya pergi. Jadi kalau dalam komponen pelengkap hasil maknanya menjadi meninggalkan suatu tempat. Arti kalimat 牛郎偷偷拿走了小仙女的衣服. Niulang diam-diam membawa pergi pakaian peri kecil itu. Na zhou membawa pergi, jadi artinya mengambil, seperti itu.
Selanjutnya kalimat 天帝听到织女跟牛郎的事，让王母娘娘带织女回到天庭. Di sini ada dua pelengkap hasil. Pertama, 听到. 听 mendengar, ini verbanya ya. Kemudian pelengkapnya tao. Arti sebenarnya adalah sampai. Jadi makna dalam pelengkap hasil yaitu mendengar berhasil sampai ke telinga kita. Yang kedua ada hui tao. Hui kembali dan tao ini berbeda maknanya dengan tao yang sebelumnya. Tao pada hui tao memiliki makna menuju tempat kedatangan. Jadi kembali ke tempat asal. Dalam kalimat 天帝听到织女跟牛郎的事，就让王母娘娘带织女回到天庭. Artinya adalah ketika Kaisar Langit mendengar, 听到 artinya mendengarnya berhasil sampai ke telinga Kaisar Langit tentang Zhenyu dan Niulang, lalu menyuruh Ibu Suri untuk membawa Zhenyu kembali ke. Jadi tadi hui tao, kembali ke kayangan. Nah, dari kalimat yang Laushe bacakan, kita bisa memahami pola kalimat pelengkap hasil yang terdiri dari subjek, lalu verba yang ditambahkan komponen pelengkap hasil, kemudian objek. Komponen pelengkap hasil selain yang tadi sudah Laushe bahas, yaitu ada cheng, zai, shang, zou, wan, tao, cu, yang semuanya diletakkan setelah verba. Nah, sekarang waktunya zuo lianxi, mengerjakan latihan. Coba kalian temukan kalimat berpelengkap hasil pada cerita rakyat Niulang Zhenyu selain dari contoh yang sudah Laushe berikan tadi. Minimal satu kalimat ya. Baik, kita sudah sampai pada rangkuman dari pelajaran ini. Jadi yang dapat kita pahami dari pelengkap hasil adalah pelengkap yang menunjukkan hasil dari suatu verba. Di dalam cerita rakyat Niulang Zhenyu, terdapat sejumlah kalimat berpelengkap hasil seperti yang Laushe bacakan tadi. Pola kalimat pelengkap hasil adalah subjek ditambah verba ditambah komponen pelengkap hasil ditambah objek. 好，那我们今天就到这里. Hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih membahas cerita ini dalam konteks budaya Tiongkok. 希望大家听懂了这个故事. Semoga semuanya bisa memahami cerita ini ya. 谢谢大家收听到最后，下次见，拜拜。